Selamat pagi Pak Lukman dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ignatius Alven dan NIM saya 31200026, kelas 1 PS1. Saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi supply chain management, yaitu penerapan SCM pada PT IKEA. Profil PT yang pertama itu profil PT IKEA. PT IKEA adalah sebuah perusahaan retail perabot untuk rumah dari Swedia pada musim dingin 2004. Terdapat 202 toko IKEA di 32 negara di berbagai belahan dunia, dengan sekitar 20 lagi yang akan dibuka pada 2005. IKEA dibuka pada tahun 2005. Perusahaan ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada 1943 saat ia berusia 17 tahun, yang sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. IKEA adalah singkatan dari nama Ingvar Kamprad, tempat ia dilahirkan, Elmreterit, dan desanya Agunnaryd. Sekolah IKEA tempat menjual berbagai barang dari pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua itu supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencangkup material atau bahan mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, dan dari pedagang grosir ke konsumen. Cangkupan manajemen rantai pasok juga mencapai administrasi harian, operasi, dan juga logistik perusahaan. Yang ketiga, penerapan dari PT IKEA. Ada 3 sektor. Ada tiga sektor penerapan SC dari PT IKEA. Yang pertama, sektor primer, melibatkan perkembangan bahan baku, yaitu IKEA berusaha untuk memakai sedikit mungkin material untuk memproduksikan produknya tanpa mengorbankan kualitas dan durabilitasnya, dengan menggunakan sedikit mungkin material. Perusahaan berhasil memangkas biaya transportasi. Makin sedikit material yang harus diangkut, makin sedikit pula biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar, tenaga kerja, dan pengiriman. Yang kedua, sektor sekunder, menciptakan produk dari bahan baku. IKEA mendesain banyak produk sehingga jumlah terkecil sumber daya dapat membuat produk terbaik. Strategi rantai pasokan yang digunakan oleh IKEA adalah banyak pemasok atau money supplier. Pemasok yang sudah bekerja sama dengan IKEA merupakan pemasok yang sudah memenuhi kode etik IWAY, mengharapkan pemasok untuk 1. Mengikuti hukum nasional dan internasional. Yang kedua, tidak menggunakan pekerja anak. Yang ketiga, tidak menggunakan kayu dan lem dari hutan non berkelanjutan. Yang keempat,
mengurangi limbah dan emisi mereka. Yang kelima, berkontribusi daur ulang. Yang keenam, mengikuti persyaratan kesehatan dan keselamatan. Yang ketujuh, perawatan untuk lingkungan. Yang kedelapan, mengurus karyawan mereka. Sektor yang ketiga adalah sektor tersier, mengkombinasikan proses retail dan gudang. Di showroom utama, pelanggan bisa melihat-lihat produk. Jika ingin membeli, mereka bisa mengambil produk langsung dari rak penyimpanan. Perakitan do-it-yourself yang menurunkan biaya kemasan. Kesimpulan pengolahan SCM di PT IKEA sebagai berikut. 1. Merasionalisasi dan menyederhanakan sistem distribusi. Yang kedua, menghitung secepat mungkin beberapa banyak produk yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, keunggulan distribusi IKEA atau volume besar pakai charter biaya rendah. Yang kelima, produk IKEA yang dijual dikemas datar berarti bahwa mereka dapat diangkut dengan efisiensi yang lebih besar. Yang keenam, dengan meminimalkan ruang kosong adalah mungkin untuk mengangkut dan menyimpan lebih banyak paket pada satu waktu, yaitu biaya transportasi setiap item turun. Yang ketujuh, produk dikirim dari pemasok ke pusat distribusi. Di pusat distribusi atau dibongkar disimpan di rak, dimuatkan ke kendaraan transportasi ketika diperintahkan oleh toko. Yang ketujuh, di toko IKEA yang tersebar, konsumen bisa mendapatkan produk IKEA. Latar belakang penerapan SCM. Di era yang kompetitif ini, perusahaan atau organisasi dituntut agar lebih kompetitif lagi, agar bisa survive di pasar. Salah satu faktor penting untuk mengungguli pesaing lain adalah dengan cara menetapkan manajemen rantai pasok atau biasa disebut supply chain management atau SCM yang efektif. Supply chain management yang efektif dan efisien membuat perusahaan secara tidak langsung menekan kosnya serta meningkatkan produktivitas dan outputnya. Di sini PT IKEA hadir menyajikan manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan sehingga menguntungkan bagi baik itu pemasok maupun IKEA-nya sendiri, serta menyajikan kemudahan bagi pelanggan dalam berbelanja di IKEA. Yang keempat, mengapa perusahaan tersebut menggunakan SCM? 1. Memperluas jaringan usaha di benua Asia, khususnya Asia Tenggara. Saat ini IKEA sudah memiliki jaringan usaha di Malaysia dan Singapura, dan IKEA ini ingin melakukan ekspansi usaha di Indonesia untuk perluas pangsa pasarnya. Dengan begitu IKEA memiliki jaringan usaha cukup luas di Asia Tenggara. Yang kedua, karena Indonesia telah menjadi negara pasar global. Bisnis internasional pun tidak bisa dihindari lagi, karena Indonesia telah menjadi negara pasar global, sehingga Indonesia pun tidak
luput menjadi sasaran perusahaan asing. Kelemahan dan kelebihan STM yang digunakan perusahaan PT IKEA. Kelebihan: 1. Produk IKEA dikenal dengan rancangannya yang modern dan kadang terbilang aneh. Salah satu prinsip IKEA adalah mengurangi harga dengan berbagai cara tanpa mengurangi kualitas. Hal ini bisa dilihat di toko-toko IKEA dan di katalognya dalam bentuk pertanyaan seperti mengapa IKEA menjualnya tanpa dirakit, atau mengapa IKEA membuat suatu dalam jumlah besar. Yang kedua, kelebihannya. Toko IKEA kebanyakan berbentuk balok biru yang besar dengan jendela yang minim. Penataannya pun biasanya diatur sedemikian rupa agar pengunjung datang dan masuk ke bagian ruang pamer untuk melihat berbagai produk. Kemudian ke market hall, tempat barang-barang kecil, lalu ke gudang untuk mengambil perabot yang akan dibeli dan akhirnya tiba di kasir. Jalur yang dibuat mengarahkan pengunjung untuk melewati seluruh toko dan bersedia pula berbagai jalan pintas yang agak kecil. Biasanya, toko terdiri dari 2 lantai dengan ruang pamer atau showroom dan market hall di atas dan gudang di bawah. Selain itu, di IKEA Store sendiri terdapat pula restoran yang menjual makanan Swedia, termasuk bakso Swedia yang khas. IKEA memiliki merek yang dikenal secara internasional yang kuat menarik kelompok kunci pelanggan demografis. Yang keempat, model bisnis IKEA adalah unik dalam konstruksi dan eksekusi dengan kompetisi langsung. Yang kelima, sukses telah diukir dari nilai harga arsitektur menawarkan kepada pelanggan produk inovatif dan fungsional. Yang keenam, meskipun operasi gudang besar IKEA beroperasi ada tingkat dan dari pengetahuan khusus dan dalam bidang produk sama, di mana pembeli lebih dipertimbangkan dan memerlukan bantuan seperti instalasi dapur. Kelemahannya, sementara merek internasional ada tingkat ketergantungan pada pasar Eropa dengan 90% dari toko yang berbasis di Eropa dan sisanya seluruh Amerika, Timur Tengah, dan Asia. Walaupun modelnya mempromosikan harga rendah telah diidentifikasi, ada tingkat rendah terkait layanan pelanggan. Ini menunjukkan ada kebutuhan untuk bekerja pada pelayanan untuk memastikan pengalaman belanja yang lengkap dan memastikan bisnis yang berulang dalam basis pelanggan. Yang ketiga, sebagai reaksi terhadap pergerakan pasar perkembangan e-commerce telah diperlukan untuk bersaing dalam dunia teknologi modern, namun ada juga menjadi pertimbangan gerakan ke retail multi-channel bergerak menjauh dari visi mendasar dari pelanggan bisa melihat dan menyentuh produk. Kesimpulannya, sebuah perkembangan yang mantap dari bisnis retail IKEA tanpa menjadi fokus bagi perusahaan dalam waktu dekat. Dengan strategis tidak mungkin untuk memasukkan ekspansi yang agresif ke wilayah baru, melainkan membangun dan mengembangkan di tua. Namun, beberapa perubahan dapat dilihat dengan perkembangan
e-commerce yang dalam jangka panjang. Hal ini mungkin memiliki efek merugikan pada pendapat dari batu bata dan mortir toko IKEA, tetapi efek positif pada omset untuk perusahaan secara keseluruhan, dan dengan demikian adalah contoh utama bagaimana perusahaan menyelaraskan sendiri untuk mengatasi ancaman kunci untuk toko tradisional. Konsumen mungkin menentukan belanja internet lebih baik karena reputasi IKEA berarti bahwa mereka sudah yakin akan kualitas dan pengerjaan dari IKEA, produk yang bertentangan dengan keyakinan sekarang dari IKEA bahwa pelanggan harus bisa merasakan dan memeriksa kualitas produk sebelum membeli. Yang terakhir itu daftar pusaka. Ini dia daftar pusaka saya. Dan thank you Pak Lukman. Semoga Tuhan memberkati.